Perkenalkan, nama saya Vanessa Nayawan dengan NIM 21142010079. Saya adalah mahasiswa aktif di Universitas Pembangunan Indonesia Manado, Fakultas Keperawatan, Program Studi Ilmu Keperawatan, semester 6, kelas A2. Sekarang kita masuk pada materi yang pertama, Glasgow Coma Scale. Apa itu Glasgow Coma Scale? Glasgow Coma Scale atau GCS adalah metode pemeriksaan dasar yang digunakan secara luas untuk mengevaluasi tingkat kesadaran dan seringkali digunakan untuk menilai fungsi neurologis pasien. Salah satunya pada kasus yang terkait dengan keparahan cedera otak. Dalam dunia medis, tujuan Glasgow Coma Scale adalah sebagai standar untuk mengukur respon dan status neurologis pasien. Komponen pengukuran GCS. Yang pertama, respon mata atau eye opening response. Komponen pertama GCS adalah kemampuan pasien untuk membuka mata sebagai respon terhadap rangsangan secara spontan. Berikut adalah penilaian GCS yang diberikan, antara lain nilai 4 dapat membuka mata secara spontan, nilai 3 dapat membuka mata sebagai respon terhadap perintah verbal, nilai 2 membuka mata sebagai respon terhadap rangsangan nyeri atau paksaan, dan nilai 1 tidak dapat membuka mata sama sekali terhadap rangsangan apapun. Yang kedua, respon verbal atau verbal respon. Komponen ini mengevaluasi respon pasien dalam memberikan respon verbal atau kata-kata terhadap rangsangan. Skor penilaian GCS adalah sebagai berikut. Nilai 5, orientasi atau pasien sadar dan merespon pertanyaan dengan benar. Nilai 4, confuse, pasien bingung atau diorientasi, tidak mengetahui waktu atau tempat mereka berada saat itu. Bahkan kadang tidak mengenali identitas diri sendiri, namun masih bisa menjawab pertanyaan. Nilai 3, words. Pasien memberikan respon tidak sesuai dengan instruksi atau pertanyaan. Nilai 2, sound. Pasien hanya dapat mengeluarkan suara yang tidak dapat dipahami. Dan nilai 1, no respon. Pasien tidak memberikan respon verbal terhadap rangsangan apapun. Selanjutnya, respon motorik. Komponen terakhir dalam GCS adalah respon motorik yang menilai gerakan fisik terhadap pasien. Skor penilaian GCS yang diberikan adalah sebagai berikut. Nilai 6, pasien dapat melakukan gerakan sesuai perintah. Nilai 5, pasien dapat mengarahkan gerakan ke sumber rangsangan nyeri. Nilai 4, terjadi fleksi atau pasien menarik atau menghindari rangsangan nyeri. Nilai 3, pasien menunjukkan gerakan fleksi sebagai respon terhadap rangsangan. Nilai 2, pasien menunjukkan gerakan ekstensi sebagai respon terhadap rangsangan. Dan nilai 1, pasien tidak dapat memberikan respon motorik terhadap rangsangan apapun. Selanjutnya, cara mengukur tingkatan kesadaran GCS. Terdapat beberapa faktor yang dapat menyebabkan penurunan tingkat kesadaran seseorang, sehingga tes tingkatan kesadaran GCS perlu dilakukan. Beberapa penyebab umum turunnya kesadaran meliputi
cedera kepala, penyakit jantung, gagal ginjal, stroke, demensia, overdosis obat-obatan, dan yang lainnya. Jika pasien mengalami penurunan kesadaran, maka dokter akan melakukan penilaian GCS. Berikut adalah langkah-langkah penilaian tingkatan kesadaran GCS pada pasien. Pertama-tama, dokter akan melakukan evaluasi terhadap 3 komponen utama yang telah disebutkan sebelumnya, yaitu respon mata, verbal, dan motorik terhadap rangsangan. Selanjutnya, dokter akan menstimulasi pasien dengan memberi rangsangan jika pasien tidak dapat memberi respon secara spontan. Misalnya, dokter akan menginstruksikan pasien untuk membuka mata, menjawab pertanyaan, dan yang lainnya. Dari evaluasi, dokter akan mencatat skor dari masing-masing komponen GCS dan menjumlahkan untuk mendapatkan nilai total GCS pasien. Dokter akan menggunakan hasil penilaian GCS untuk memantau perubahan tingkat kesadaran pasien dari waktu ke waktu. Skor terendah dalam penilaian GCS adalah 3 poin yang menandakan kondisi koma. Skor ini biasanya diberikan jika pasien tidak dapat membuka mata, skor respon mata 1, tidak dapat memberikan respon verbal, skor respon verbal 1, dan tidak dapat memberikan respon motorik, skor respon motorik 1. Sedangkan skor tertinggi adalah 15 poin yang menunjukkan kesadaran normal pasien. Skor ini diberikan jika pasien dapat membuka mata secara spontan, skor respon mata 4, memberikan respon verbal yang jelas dan koheren, skor respon verbal 5, serta dapat melakukan gerakan motorik sesuai perintah, skor respon motorik 6. Selanjutnya, kita masuk dalam materi penjelasan mengenai jenis-jenis triase pasien. Triase merupakan suatu proses yang mana pasien digolongkan menurut tipe dan tingkat kegawat daruratan pasien. Triase terdiri dari upaya klasifikasi kasus cedera secara cepat yang mengacu pada tingkat keparahan cedera pasien serta peluang-peluang kelangsungan hidup pasien melalui intervensi medis yang tanggap. Sistem triase yang diterapkan pun harus menyesuaikan dengan sumber daya yang tersedia juga keahlian. Dalam sistem triase, pasien yang datang ke instalasi gawat darurat atau IGD dikategorikan dalam 4 warna. Warna dalam triase pasien tersebut memiliki arti masing-masing serta mengacu pada kondisi pasien. Berikut penjelasan mengenai 4 atau kategori dari masing-masing warna tersebut. Yang pertama, warna merah. Pasien prioritas pertama ditunjukkan dengan warna merah dalam triase IGD. Pasien dengan triase warna merah membutuhkan penanganan medis secepat mungkin karena biasanya pasien dengan triase warna ini berada dalam kondisi kritis dan dapat mengancam nyawa. Pasien dengan triase warna merah memiliki kemungkinan besar meninggal dunia bila tidak diberikan penanganan yang cepat. Contoh pasien dalam triase warna merah ini seperti pasien yang terkena serangan jantung, kesulitan bernapas, mengalami trauma kepala serius karena kecelakaan, ataupun mengalami perdarahan yang luar serius. Yang kedua, kuning. Pasien prioritas kedua setelah triase warna merah yang membutuhkan penanganan dengan segera adalah pasien dengan triase berwarna kuning.
Pasien dengan triase berwarna kuning menjadi prioritas kedua karena pasien masih dalam kondisi yang stabil sehingga masih dapat ditunda beberapa saat penanganannya. Walaupun pasien triase berwarna kuning tidak berada dalam kondisi kritis, namun masih perlu mendapatkan penanganan medis yang cepat. Hal ini disebabkan karena kondisi pasien dengan triase kuning dapat memburuk jika tidak segera diatasi. Pasien dengan triase berwarna kuning antara lain luka bakar derajat tinggi, pasien dengan patah tulang di beberapa tempat karena jatuh dari ketinggian, ataupun trauma kepala ringan. Yang ketiga, hijau. Pasien prioritas ketika adalah pasien dengan triase berwarna hijau. Pasien dengan triase hijau ini membutuhkan penanganan rumah sakit namun masih dapat ditunda bahkan 30 menit. Pasien dalam kategori ini umumnya adalah pasien yang mengalami cedera namun masih sadar dan dapat berjalan seperti biasanya. Misalnya, pasien yang mengalami luka bakar derajat ringan, patah tulang ringan, ataupun luka ringan. Dan yang terakhir, hitam. Pasien dengan kode atau triase berwarna hitam mengartikan bahwa kondisi pasien sangat kritis namun sulit diselamatkan nyawanya. Walaupun mendapatkan penanganan secepat mungkin, pasien akan tetap meninggal dunia. Pasien dengan triase hitam ini seperti ini umumnya pasien yang mengalami cedera yang sangat parah hingga sulit bernafas ataupun pasien yang telah kehilangan banyak darah akibat luka tembak. Penjelasan mengenai triase pasien tersebut diharapkan dapat memberikan pemahaman serta pengetahuan baru seputar dunia medis agar dapat lebih mengerti bila penanganan ataupun pengobatan terkesan tertunda atau tenaga medis lebih mendahulukan pasien lain dengan tingkat keparahan lebih tinggi. Baiklah, itu yang dapat saya sampaikan mengenai GCS dan triase. Semoga dapat bermanfaat dan terima kasih.